Prinsip toleransi bukan berarti harus mengucapkan, oh ketika Natal harus mengucapin Natal, ketika Maulid Nabi harus mengucapkan Maulid Nabi. Oh tidak. Bagi seorang muslim yang punya iman, muslim yang berprinsip, dia tidak akan mengatakan atau mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Atas dasar apa? Ya kalau memang Natal itu diyakini mereka sebagai keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, ya kita tidak boleh. Tapi apakah berarti kita menghinakan? Oh tidak. Justru kita mengimani bahwasanya, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah luar biasa. Islam pun menyuruh untuk menghormati, untuk mengimani dan lain sebagainya, tapi sebagai seorang Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tusaqit 'alaiki rutuban janiyyan." Ketika Sayyidatuna Maryam sudah mentok, ketika dikabari mau hamil, Sayyidatuna Maryam cuma bilang, "Ya Allah, saya ini belum nikah." Tapi kalau Allah menghendaki, ya terjadi punya anak walaupun gak ada bapaknya. Beda dengan zaman sekarang. Gak ada yang hamil gak ada bapak, itu gak ada. Banyak kasus hamil bapaknya apa, gak ada bapaknya. Terus Sayyidatuna Maryam kayak gitu. Tuh ada bapaknya kalau sekarang. Tapi kalau Sayyidatuna Maryam gak ada bapaknya. Dari sinilah Allah memberikan kebesaran. Nah, itu harus kita imani. Baik. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam yang di sebagian agama itu dicatat sebagai anak Tuhan, oh bukan anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu gak punya anak dan tidak diberanak. Makanya kalau bagi yang meyakini Islam, kita selaku umat Islam harus meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang utusan. Bukan anak Tuhan, bukan keluarga Tuhan, bukan utusan. Kalau sudah anak nanti ada ponakan, ada sepupu, ada ipar, ada ini, bingung nanti. Jadi Tuhan gak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Nabi Isa dikasih oleh Allah, dilahirkan ke dunia tanpa bapak karena Allah yang menghendaki dalam firman-Nya kun fayakun, dari tidak ada menjadi ada. Dari satu ibu tanpa ada bapaknya, gampang. Allah mengadakan Nabi Adam dari yang tidak ada menjadi ada. Siti Hawa dari tidak ada menjadi ada. Gampang tidak? Gampang. Makanya bingung ketika ditanya, ayam dulu apa telur dulu yang ada? Sampai sekarang belum terpecahkan gitu katanya tuh. Telur dulu apa ayam dulu? Bingung gitu. Dari sinilah ada sebagian yang meyakini karena Nabi Isa atau yang lain sebagainya dengan sebutan-sebutan yang berbeda-beda mengatakan anak Tuhan, oh itu utusan. Kita sebagai orang mukmin harus meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang utusan. Jika ada yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, ya kita harus wajib mengingkari dengan keyakinan kita. Jadi kalau urusan keyakinan itu nggak boleh plan-plan. Kita sebagai orang Islam harus meyakini kalau Nabi Isa itu adalah utusan, bukan Tuhan. Artinya apa? Ya kita harus punya prinsip. Prinsip keyakinan itu nggak boleh diodak-aduk. Kalau sudah yakin Nabi Isa sebagai utusan, ya utusan. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu golongan atau agama yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan, berarti kita seakan-akan mengaminkan bahwasanya Nabi Isa itu seorang Tuhan. Jadi kita nggak punya prinsip. Prinsip toleransi bukan berarti harus mengucapkan, oh ketika Natal harus mengucapin Natal, ketika Maulid Nabi harus mengucapkan Maulid Nabi. Oh tidak. Bagi seorang muslim yang punya iman, muslim yang berprinsip, dia tidak akan mengatakan atau mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Atas dasar apa? Ya kalau memang Natal itu diyakini mereka sebagai keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, ya kita tidak boleh. Tapi apakah berarti kita menghinakan? Oh tidak. Justru kita mengimani bahwasanya,
meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah luar biasa. Islam pun menyuruh untuk menghormati, untuk mengimani dan lain sebagainya, tapi sebagai seorang rasul. Jadi kita tidak mengucapkan bukan karena kita tidak hormat, harus tidak mengucapkan. Karena kalau kita mengucapkan berarti kita mengiyakan kalau dia seorang anak Tuhan. Sementara kita sendiri meyakini Nabi, makanya nggak boleh. Pun juga sebaliknya. Mereka yang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, yang nggak usah mengucapkan selamat Maulid Nabi, nggak masalah. Memang harus begitu. Kalau dia mengucapkan Nabi Muhammad, mengucapkan Maulid Nabi, selamat hari kelahiran Nabi Muhammad, ya harusnya mereka mengimani juga. Artinya sama-sama nggak usah mengucapkan kalau dengan keyakinan. Kita sebagai orang Islam nggak perlu mengucapkan karena keyakinan kita mereka bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan sepupu, bukan ipar dan lain sebagainya. Tapi ada seorang utusan. Mereka pun nggak perlu juga mengucapkan Maulid Nabi. Oh, selamat atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia tidak meyakini kok. Kalau mereka mengimani berarti harus ikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena disebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Terus apakah kalau kita tidak mengucapkan kita tidak toleransi? Oh, bukan itu. Konsep toleransi itu dibangun oleh Kanjeng Nabi dengan cara yang bermacam-macam, beda. Urusan akidah Kanjeng Nabi jelas. Urusan agama jelas. Tapi urusan toleransi antar beragama dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi ada orang Yahudi sakit, dijenguk tidak? Dijenguk. Kanjeng Nabi ada orang Nasrani sakit, dijenguk. Kanjeng Nabi ada orang yang pengen membunuh Kanjeng Nabi dari orang-orang penyembah-penyembah yang lainnya, penyembah berhala dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi jenguk tidak? Jenguk. Karena babnya sosial, babnya apa? Toleransi. Tapi urusan akidah kita harus jelas. Jangan buat generasi bingung. Artinya apa? Toleransi itu adalah kita saling menghargai, saling menghormati dalam urusan-urusan yang tidak berurusan dengan keyakinan. Jadi bukan berarti kita tidak menghormati, kita hormati. Kita punya tetangga sakit dari bangsa agama-agama lain, wajib kita untuk menghormatinya. Kita jenguk, kita ini semuanya. Tapi urusan akidah harus jelas. Jadi apa? Jadi saya sampaikan bahwasanya apa? Gak perlu juga mereka mengucapkan Maulid Nabi. Karena kalau mereka mengucapkan Maulid Nabi, mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kalau mereka meyakini berarti harus menjalankan. Kalau nggak sanggup menjalankan berarti nggak usah ngucapin, nggak meyakini. Kita pun sama, kalau meyakini Nabi Isa itu adalah sebagai seorang Rasul, maka nggak perlu mengucapkan untuk agama yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Jadi simple. Jadi bukan berarti kita tidak menghormati, tidak. Kita tetap menghormati. Urusan mengucapkan itu enggak seperti itu. Bukan toleransi itu berarti harus mencampur adukan urusan akidah. Jadi kita harus punya prinsip. Nabi Isa diutus oleh Allah. Sebelumnya Nabi Musa dengan agama-agama yang mereka bawa dari ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Maka datangnya Nabi Muhammad adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Sebelumnya sudah baik, datangnya Nabi Muhammad menyempurnakan lagi. Bukan berarti agamanya nggak baik yang sebelumnya. Sudah baik tapi menjadi sempurna. Artinya apa? Mereka semuanya, kata Kanjeng Nabi, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan disebutkan di dalam sejarah, orang Yahudi dan orang Nasrani, dulu sebelum kelahiran Kanjeng Nabi itu mereka yang paling menunggu Kanjeng Nabi. Nabi akhir zaman itu sudah ditulis dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Kalau mereka mengimani kitab-kitab mereka, mereka dituntut dan diwajibkan untuk mengimani Nabi akhir zaman. Ada di dalam kitab Injilnya, ada di dalam kitab Tauratnya, ada di dalam kitab Zaburnya. Semuanya ada tentang berita-berita kelahiran Nabi, penutup Nabi akhir zaman. Disebutkan. Sehingga di dalam sejarah apa? Di dalam sejarah mereka kenal betul akan datangnya Nabi nanti di akhir zaman yang akan menjadi penyelamat semuanya. Sehingga disebutkan di dalam sejarah bahwa Yahudi dan Nasrani itu apa? Nunggu kelahiran Nabi akhir zaman itu ratusan tahun nunggunya. Kapan ini orang lahir?
Saking hebatnya Nabi akhir zaman. Sehingga tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani yang berdoa di dalam doanya kau membawa nama Nabi akhir zaman kecuali doanya dikabul sama Gusti Allah. Doa bawa Nabi akhir zaman, doanya dikabul. Pengen beli kuda, ya Tuhan, berkat Nabi akhir zaman nanti jadikan saya orang kaya, contohnya kaya. Menangkan saya di dalam perang-perang, menang. Untung yang banyak dalam jualan, untungnya banyak. Doa lagi pengen jabatan, dikasih jabatan sama Allah. Saking hebatnya Nabi akhir zaman. Ditunggu kehadirannya. Belum lahir aja sudah hebat. Itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengimani. Mereka tahu betul tentang Nabi Muhammad. Tapi kenapa? Mereka sudah nunggu ratusan tahun setelah lahir Kanjeng Nabi, kok mereka ingkar? Ya tadi ada kedengkian di dalam hatinya. Nabi Muhammad bukan terlahir dari bangsa Nasrani, bukan terlahir dari bangsa Yahudi, tapi dah lahir dari bangsa suku Quraisy. Dari sinilah ada kedengkian, ada ketidakterimaan, sehingga sampai saat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan berhenti mereka untuk ngobrak-ngabrik ini sampai kita ngikuti mereka semuanya. Artinya apa? Artinya mereka sudah sakit hati karena sang juru penyelamat ini bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Quraisy yang saat ini adalah menjadi nabi yang diutus oleh Allah untuk sebagai penutup para nabi. Jadi datangnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan. Harusnya mereka mengimani. Ketika mengimani kitab-kitab mereka, maka harusnya mereka adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitabnya. Karena kedengkian inilah sampai saat ini mereka tidak akan berhenti sampai kita keluar dari agama Islam untuk mengikuti agama mereka. Makanya dengan propaganda, dengan berita-berita dipecah belah, yang ini perang dengan itu, yang ini perang dengan saudara, yang ini perang seagama, yang ini perang dengan tetangga, terus dibuat propaganda sama mereka semuanya. Tujuannya agar Islam ini hancur, lemah, dan akhirnya kembali kepada mereka semuanya. Jadi apa? Hari ini adalah hari Natal. Maka seorang yang beriman, yang mengimani Nabi Isa sebagai seorang Rasul, wajib untuk tidak mengucapkan, karena mengucapkan Natal yang mereka yakini sebagai Tuhan itu sama saja dengan mengiyakan atas ketuhanan yang mereka yakini. Sementara itu tidak. Jadi tidak perlu. Dan kita tidak menuntut mereka untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Kanjeng Nabi, karena mereka pun juga pelin-pelan ketika mengucapkan milad Maulid Nabi atau kelahiran Kanjeng Nabi. Artinya apa di sini? Kita sama-sama saling toleransi dalam bab saling bantu-membantu, dalam bab saling menghormati, tidak boleh saling merendahkan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semuanya, diperintahkan untuk saling membantu. Itu adalah bentuk toleransi. Tapi untuk urusan beragama tidak ada urusan toleransi. Yang hak-hak, yang batil-batil. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Makanya larangan-larangan yang sudah dijelaskan ya jangan ditawar. Yang halal sudah jelas, itu yang dimakan. Yang syubhat ya tinggalkan. Artinya apa? Perkara-perkara yang kira-kira menjadikan iman kita ini berubah, yang kira-kira menjadikan iman kita ini goyah, ya kita minta pertolongan dari Gusti Allah. Artinya apa? Hari ini kita meyakini bahwasanya apa? Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah yang terlahir tanpa bapak, sama seperti Nabi Adam yang terlahir tanpa bapak dan ibu. Wallahu a'lam bishawab.